Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asabara Asmara Loka, Koas periode 7 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prosedur tentang perawatan saluran akar non vital satu akar pada gigi 11 dengan diagnosis nekrosis pulpa. Sebelumnya, pasien datang, kemudian dilakukan pemeriksaan subjektif, objektif, dan pemeriksaan penunjang berupa radiografi periapikal. Kemudian menjelaskan kepada pasien tentang rencana perawatan yang akan dilakukan, yaitu perawatan saluran akar yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, open access, yang kedua, preparasi saluran akar, dan yang ketiga, obturasi. Kemudian, apabila pasien telah setuju untuk dilakukan perawatan saluran akar, maka pasien diminta untuk menandatangani inform consent. Setelah itu, saya sebagai operator akan mencuci tangan sesuai standar WHO, kemudian memakai alat pelindung diri berupa handscoon dan masker. Setelah itu, saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu Nirbeacon berisi diagnostic set berupa pinset, eskavator, sonde, dan kaca mulut. Kemudian ada rubber dam set, handpiece low speed dan high speed, suction dan endosuction, bur yang terdiri dari endo access bur, round bur metal, dan visur ujung datar. Kemudian ada kasa, lalu ada smooth brooch, barbed brooch, K-file, H-file, lentulo, spreader, plugger, spade irigasi, endo ruler, glass plate, paper pad, plastis instrumen, agat spatula, spatula stainless, guta perca, paper point, larutan NaOCl, salin, kalsium hidroksida, iod gliserin, perhidrol, endometason, lining, SIK, tumpatan sementara kafit, sliding caliper, dan lampu spiritus. Kemudian saya akan memposisikan pasien untuk duduk di dental unit dan menyalakan lampu dental unit. Kemudian memposisikan diri sebagai operator berada di samping kanan pasien. Yang pertama, lakukan isolasi daerah kerja pada gigi 11 dengan rubber dam atau menggunakan cotton roll. Kemudian membersihkan jaringan karies dengan menggunakan round metal bur.
Apabila jaringan ke area telah bersih, selanjutnya dilakukan penentuan cavity entrance dan open access, yaitu menentukan titik akses bor dengan membagi garis imajiner 9 kuadran di bagian palatal. Kemudian titik akses bornya tepat berada kuadran kelima atau di tengah. Pembukaan akses menggunakan endo akses bor dengan posisi bor tegak lurus sejajar aksis gigi. Setelah menembus email, kemudian ubah posisi bor mendekati insisal hingga perforasi kamar pulpa. Tujuannya agar tidak mengurangi dinding labial dan gigi tidak mudah patah. Kemudian buang atap pulpa dan tanduk pulpa. Selanjutnya melakukan eksplorasi dengan smooth brush untuk pencarian orifice. Kemudian setelah ditemukan orifice-nya, lebarkan kamar pulpa dengan akses divergen ke arah oklusal menggunakan bor visur ujung datar dengan menggerakkan bor ke arah koronal untuk memudahkan pandang operator dan instrumen dapat keluar masuk dengan mudah. Kemudian pulp debridement, yaitu pengambilan jaringan pulpa dengan barbed broach yang ditandai dengan rubber stop. Barbed broach dimasukkan sepanjang 2/3 saluran akar, kemudian diputar 180 derajat searah jarum jam, lalu kemudian tarik keluar ke arah koronal secara perlahan. Lakukan sampai jaringan pulpa terambil sempurna. Kemudian irigasi dengan larutan NaOCl dan spade irigasi secara perlahan. Pada bagian palatal diberi kasa untuk penampung cairan dan lakukan suction dengan suction endo. Irigasi dilakukan untuk membersihkan sisa jaringan pulpa pada saluran akar. Kemudian pengukuran panjang kerja dengan metode observasi langsung menggunakan radiografi periapikal sebelum dilakukan perawatan, yaitu mengukur panjang gigi dari sisa mahkota sampai ujung apikal dengan menggunakan sliding caliper. Setelah itu misalkan didapatkan panjangnya 22 mm, kemudian panjang kerja estimasinya yaitu 22 dikurangi 1 mm yaitu 21 mm, kemudian masukkan file sepanjang 21 mm ke dalam saluran akar, lalu dilakukan radiografi periapikal. Apabila ujung file terletak pada ujung apikal, maka PK-nya dikurangi 1 mm. Apabila ujung file dan ujung apikal berjarak lebih dari 1 mm atau ujung filenya menembus apikal, maka dilakukan pengukuran panjang kerja ulang. Kemudian dilanjutkan untuk preparasi saluran akar, yaitu dengan teknik step back, terdiri dari 3 fase. Fase pertama preparasi apikal, fase 2A preparasi badan saluran akar, dan fase 2B finishing. Kemudian untuk yang pertama yaitu preparasi apikal, yang pertama menentukan inisial apical file atau IAF, yaitu file pertama yang dapat masuk ke dalam saluran akar tanpa hambatan sesuai dengan panjang kerjanya. Di sini filenya dimasukkan sesuai panjang kerjanya, yaitu 20. Kemudian dimasukkan saluran akar.
Apabila dapat masuk tanpa hambatan, berarti file ini merupakan file IAF-nya, yaitu nomor 20. Kemudian untuk preparasinya yaitu file dimasukkan, kemudian diputar 1/4 sampai setengah arah jarum jam, lalu ditarik ke arah koronal atau dengan gerakan pull stroke. Setelah itu, file dinaikkan satu nomor di atasnya dengan PK yang sama. Lalu setiap pergantian file dilakukan irigasi dan rekapitulasi dengan menggunakan file sebelumnya dengan PK yang sama. Kemudian preparasi apikal dilakukan sampai terbentuknya wedentin atau minimal menggunakan 3 file di atas nomor IAF. Apabila IAF-nya nomor 20, berarti preparasi apikal dilakukan sampai nomor 20, 25, 30, 35, dan file terakhir adalah MAF-nya, yaitu file 35. Kemudian dilanjutkan preparasi 2A, yaitu preparasi badan saluran akar dengan menggunakan K-file nomor di atas MAF. Di sini berarti menggunakan nomor 40 dengan PK dikurangi 1 mm, berarti 19. Kemudian dimasukkan ke dalam saluran akar dengan gerakan yang sama, yaitu diputar 1/4 sampai setengah arah jarum jam, kemudian ditarik ke arah koronal. Lalu file dinaikkan satu nomor di atasnya dengan PK dikurangi 1 mm. Setiap pergantian file dilakukan irigasi NaOCl dan rekapitulasi dengan menggunakan file MAF dengan PK awal. Preparasi pada saluran akar dilakukan sampai tercipta wedentin, yaitu untuk cara mengetahuinya, letakkan kasa pada palatal, kemudian lakukan irigasi. Apabila kasa masih terlihat kotor atau berwarna kecoklatan, maka belum tercipta wedentin. Setelah itu dilanjutkan preparasi 2B, yaitu finishing dengan menggunakan H-file nomor berikutnya, yaitu nomor 55 dengan PK-nya dikurangi 1, yaitu 16. Kemudian dimasukkan ke dalam saluran akar. Setelah itu diirigasi dengan NaOCl, kemudian direkapitulasi dengan file MAF, PK awal, kemudian dilakukan finishing lagi dengan nomor di atasnya, yaitu nomor 60 dengan PK dikurangi 1 mm, kemudian diirigasi. Lalu di akhir, yaitu dengan menggunakan file MAF dengan PK awal, dilakukan gerakan sirkumferensial. Setelah itu lakukan irigasi. Kemudian saluran akar dikeringkan dengan menggunakan paper point. Kemudian setelah kering dilakukan pemberian dressing atau sterilisasi saluran akar dengan menggunakan kalsium hidroksida dan iod gliserin yang dimanipulasi di atas glass plate dengan bantuan spatula stainless sampai mengental. Setelah itu masukkan ke dalam saluran akar dengan menggunakan bantuan lentulo dan handpiece low speed. Setelah itu lakukan tumpatan sementara dengan menggunakan kafit.
Kemudian instruksikan pasien untuk datang kembali 7 hari lagi. Kemudian pada kunjungan berikutnya, pasien dilakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Apabila pasien tidak ada keluhan, maka dapat dilanjutkan perawatan berikutnya. Yang pertama yaitu isolasi, kemudian dibongkar tumpatan sementaranya. Setelah itu dilakukan irigasi dengan menggunakan salin. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan sisa bahan dressing pada saluran akar. Kemudian setelah diirigasi, lakukan pengeringan dengan menggunakan paper point sampai kering. Kemudian lakukan tes bakteri dengan cairan perhidrol, yaitu masukkan paper point dalam saluran akar yang kering. Setelah itu diletakkan di atas cairan perhidrol. Kemudian amati apakah terjadi gelembung atau tidak. Apabila tidak ada gelembung, berarti tes perhidrolnya negatif. Kemudian bisa dilakukan obturasi. Obturasi pertama, penentuan master apical count atau MAC. MAC sama dengan MAF atau 1-2 nomor di atas MAF. Gutta perca diukur sesuai panjang kerjanya. Kemudian ditekuk, lalu dimasukkan ke dalam saluran akar sampai terasa sensasi tuckback. Kemudian evaluasi dengan menggunakan fotoronsen periapikal. Setelah itu manipulasi sealer atau endometason eugenol di atas glass plate dengan bantuan spatula stainless sampai homogen. Kemudian sealer diaplikasikan pada ujung apikal MAC dan dinding saluran akar dengan menggunakan bantuan lentulo. Kemudian masukkan MAC ke dalam saluran akar. Obturasi dilakukan dengan metode kondensasi lateral, yaitu masukkan MAC ke dalam saluran akar, kemudian spreader dimasukkan ke dalam saluran akar di samping gutta perca dengan gerakan ke arah vertikal. Kemudian dengan otomatis gutta perca akan terdorong ke arah lateral. Setelah kondensasi, spreader diambil, kemudian masukkan gutta perca tambahan pada celah yang terbentuk oleh spreader tadi. Kemudian lakukan proses tersebut secara berulang-ulang hingga saluran akar penuh dengan gutta perca dan spreader tidak dapat masuk lagi hingga garis servikal. Kemudian lakukan evaluasi dengan foto ronsen periapikal untuk melihat hasil obturasi, apakah sudah hermetis atau belum. Jika sudah hermetis, maka potong sisa gutta perca dengan menggunakan plugger yang dipanaskan, atau bisa juga dengan menggunakan eskavator yang dipanaskan oleh api lampu spiritus. Dipotong setinggi orifice. Setelah itu aplikasikan
lining SIK dengan akat spatula, kemudian diaplikasikan sebatas orifice. Setelah itu ditutup dengan menggunakan tumpatan sementara kafit. Kemudian instruksikan pada pasien untuk kembali 1 minggu setelah perawatan untuk dilakukan evaluasi dan bisa dilanjutkan restorasi permanen. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.